Oke, ketemu lagi di Speedlit 39. Dan ini menurut gua edisi yang nggak biasa. Karena biasanya gue ngundang orang Indonesia, beda waktu sama gua, tapi ini sama-sama di US. Dan yang lebih spesial lagi di episode ini sama-sama di Kentucky. Cuman ada bedanya. Kalau gua ngambil Master, MPA, nah ini senior gua ngambil PhD. Kita sambut orangnya dulu. Halo Bang Partom. Halo Mas Farid, gimana kabarnya Mas Farid? Alhamdulillah sehat. Gue enak lihat ya. Sama-sama siang ya. Iya betul. Abangnya juga seger banget ya. Itu ngobrolnya siang-siang persis jam 12 siang di sini ya Bang ya. Iya betul. Oke, Bang. Tadi gua spill ke viewers gua, Abang lagi PhD ya. Boleh spill dikit Bang, ini tahun keberapa PhD-nya? Oke, ini saya tahun keempat. Jadi biasanya untuk PhD di Public Policy itu antara 4 Oke, sampai 5 tahun. Tapi oh ya, biasanya kalau yang dari Indonesia kita pengen lulus 4 tahun biar nggak 4 lama-lama. tahun. Jangan lama-lama, udah Iya. kangen nasi Padang ya Bang. Oke, Bang. Gue pengennya kenalin Abang, karena gue juga udah kenal Bang Partom siapa. Tapi gue persilakan, Abang kenalin siapa sih namanya Bang Partom. Mungkin ada viewers gue yang udah kenal atau yang belum. Oke Bang, Oke, 1 menit buat Bang Partom. sip. Oke, thank you Mas Farid undangannya dan salam kenal untuk para viewers Farid nih. Nama saya Partom Juniud, saya biasa dipanggil Partom. Saya PNS, Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Keuangan, tepatnya Direktorat Jenderal Pajak, jadi satu institusi dengan Mas Farid. Mungkin beda tahun mulainya, karena saya udah agak tua. Saya mulai jadi PNS itu 2002, sudah muter-muter ke Sumatera, ke Jambi, kemudian ke kantor pusat, dan terakhir itu di Palopo, Makassar, sebelum ke Kentucky. Nah, saya ketemu Mas Faridnya di Kentucky. Jadi pada saat saya masuk tahun ketiga, PhD Public Policy and Administration, Mas Farid masuk tahun pertama Master of Public Administration. Karena saya targetnya 4 tahun, Mas Farid 2 tahun, berarti ini pas nih tahun ini. Semoga kita bisa lulus bareng-bareng ya Mas Farid dan balik ke kantor ya. Betul. Ya, Oke. Thank you Bang Partom ya. sip. Gue baru tahu Bang, ternyata 2002 ya. Pertama kali ngantor ya Bang ya. Ya. 2002 ya. Itu tau nggak Bang, gue masih SD kelas 6. Why do you do this, Farid? You make me feel Iya, old. iya, enggak maksud gue. Artinya kan lu udah mulai karir ya kan. Dari gue Ya. masih pakai celana merah gitu Bang ya. Tapi gue salut sih, artinya kan dalam rentang beda-beda 10 tahun, Abang tadi udah cerita pengalaman itu loh yang berharga ya. Mulai dari Sumatera, beberapa daerah mungkin Abang kelilingin, kantor pusat, terakhir ke Palopo, terus baru ke US ya buat. Dan gue mau spill juga buat viewers gue, Bang Partom juga dulu S2-nya di US. Kan, kampus mana Bang dulu? Saya di Duke University S2-nya. Duke University. Oke, bayangin tuh udah kenyang banget sekolah ya. Mungkin dulu S2-nya udah, kerjanya juga udah kemana-mana, dan sekarang udah alhamdulillah beres PhD. Nah, Bang, pastinya dalam rentang waktu yang panjang itu, Abang pastinya udah mengalami pengalaman manajemen atau bahkan leadership gitu ya Bang ya. Sekarang Abang punya 2 menit buat cerita nih. Boleh pengalaman pribadi atau insight dari yang Abang lihat so far gitu ya, atau teori juga silakan, apapun. Nah, gue juga pengen denger nih, Bang Parton kalau cerita leadership bakal cerita apa? Gitu ya Bang ya. Oke, 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 menarik nih. gitu. Abang lihat waktunya 2 menit, artinya mulai. Siap Bang? Oke, Oke, speedlit ala Bang Parton. oke, thank you Mas Farid. Saya tadinya agak bingung mau cerita apa lagi tentang leadership karena saya lihat di YouTube channel Mas Farid sudah banyak yang share tentang karakter dari good leadership. Tapi mungkin untuk 2 menit ini saya mau pakai cerita tentang konsep leadership yang kalau dari pengalaman saya lihat sering hilang atau sering terlewat di dunia birokrasi, yaitu tentang capacity development. Nah, kalau menurut saya utamanya itu leaders itu punya 3 tanggung jawab untuk capacity development. Yang pertama itu capacity development untuk dirinya sendiri. Jadi bagaimana si leader itu bisa terus mengembangkan dirinya, meningkatkan kapasitasnya untuk kebutuhan organisasi. Kedua itu capacity development dari tim. Jadi bagaimana leaders itu bisa mendorong, memfasilitasi timnya untuk mengakuisisi skill set baru, untuk mendapatkan knowledge baru. Yang terakhir itu capacity development untuk organisasi, yaitu bagaimana seorang leaders itu bisa mendorong organisasinya untuk lebih efisien dan bisa berkontribusi lebih. Nah, 3 hal itu tuh sering
terlewat atau tidak menarik di dunia birokrasi karena dunia birokrasi itu punya constraint yang beda dengan swasta. Pertama, constraint terkait dengan apa namanya insentif atau benefit, monetary benefit. Kedua, constraint untuk alokasi resource. Yang ketiga itu constraint untuk penetapan goal organisasi. Nah, tiga hal ini yang membuat capacity development tiga tadi itu jadi nggak menarik. Nah, tapi kalau menurut saya karena dunia di luar terus berkembang dan tuntutan masyarakat terhadap organisasi makin tinggi, menurut saya nggak ada kata tidak ya. Capacity development ini is a must untuk organisasi birokrasi dan seperti katanya James Wilson itu government agency harus constantly learn, innovative, and improve. Itu menurut saya itu sangat penting. Pas banget bang. Waktunya habis, insight-nya dapat dan terakhir quotes-nya nendang banget gitu ya. Iya, Constantly sip. improving, constantly innovating gitu ya bang ya. Iya. Dan gua nangkep tiga-tiga tadi rumusnya ya. Hmm. Development-nya dari tiga hal, dari tiga step. Individu, terus apa tadi namanya, kayak teamwork, apa timnya, Tip. kira-kira gitu ya. Hmm. Timnya, baru yang lebih gede lagi ya, organisasi. Organisasinya. Gitu bang ya. Iya. Concern-nya juga tiga gitu ya. Boleh bang di-spill tiga key point-nya? Satu, Cons- constraint, Konsen pertama itu insentif atau monetary benefit. insentif. Jadi Kedua, seringkali pengembangan kapasitas itu nggak menarik karena nggak ada benefit benefit, monetary-nya. oke. Kedua itu alokasi faktor produksi atau allocation of Produksi, resource karena oke. terkadang walaupun kita ada S2 Ya, betul. accounting ditaruhnya di Iya, bagian organisasi iya, misalnya. betul. Sama yang Berarti ketiga itu faktor produksi. Jadi sorry penetapan goal. Jadi organisasi itu nggak netapin goalnya. goal sendiri. Jadi kadang nggak menarik untuk mengembangkan Betul. kapasitas. Karena istilahnya yang terakhir ini menarik, mandat ya. Karena Iya di betul. government itu ada mandatnya, ada Mm. undang-undangnya, ada peraturannya. Jadi itu kita harus sesuaikan dengan itu. Kira-kira. Iya betul. Bang, masuk ke 2 menit gue ya. Gue udah penasaran pengen nanya hal. Oke bang Oke. ya? Siap. Oke, bang. Tiga hal tadi ya. Mm. Mulai dari individu, tim, sama organisasi. Nah, pertanyaan gue bang, mana yang perlu diduluin menurut abang? Maksud gue kayak gini, organisasi perlu kita ngembangin diri ya. Tim apalagi kita kalau jadi diri kita sendiri juga pengen kan, pengen belajar ini. Nah, menurut Mm. abang mana yang perlu diduluin? Karena ini pasti dilema semua orang. Oh Pengen iya. belajar A, organisasinya pengen B. Oke. Pengen belajar, timnya baru ada yang masuk ya, baru mutasi, harus dibimbing. Gitu kan bang ya? Iya, iya Banyak betul. dilemanya. Nah, Ya. sekali lagi bang, mana yang diduluin? Kalau kalau urutannya sesuai jalannya karir, menurut saya itu kita ngikutin jalan karir ya. Pertama kali kita masuk itu kita kan jadi pegawai yang paling bawah ya. Ya. Jadi di level itu biasanya kita akan dihadapkan untuk kebutuhan pengembangan diri individu kita dulu ya. Jadi kita akumulasi skill set, kapasitas yang dibutuhkan untuk masuk ke level manager. Nanti pada saat mungkin sebelum masuk level manager biasanya kita punya kesempatan untuk bekerja dalam sebuah tim. Di situ kita sudah mulai bisa masuk ke pengembangan tim itu. Tapi begitu kita naik jadi level manager, nah kita sudah harus mulai memikirkan tuh pengembangan capacity untuk tim kita, untuk anggota kita, untuk bawahan kita. Nah, dari situ ke atas, kita mikirnya harus sudah masuk ke organisasi. Gimana kita bisa dorong organisasi, nggak cuma untuk akumulasi kita lagi. Menurut saya sih urutannya gitu, Mas Farid. Oke, dapat. Ini walaupun waktunya mau habis, gue stop dulu. Tapi gue punya satu pertanyaan lagi. Nggak Iya, pakai iya. waktu. Nah, tadi gue paham. Jadi yang jelas kita mulailah dari yang paling dekat itu ya, Bang, ya. Individu dulu, terus nanti pelan-pelan, pelan-pelan, lama-lama juga kita harus bisa memperhatikan tadi ya. Iya. Urutan yang kedua dan ketiga tadi, tim dan organisasi. Nah, Bang, ngomongin development itu, atau inovasi, artinya kan kita perlu kreatif, Bang. Jadi maksudnya, resource-nya banyak. Bisa ngedevelopnya formal atau informal, gitu ya. Atau bisa kita bilang ikut diklat yang ditawarin sama kantor. Training lah kalau Hmm. bahasa private-nya gitu ya, ditawarin sama kantor. Nah, Iya. menurut Abang, apa sih perbedaannya pengembangan diri ini, capacity development ini, melalui jalur formal sama informal? Karena kan kalau tadi goalnya untuk punya skill, develop mendukung organisasi, sebenarnya kan cara apa aja bisa ya Pak. Tapi menurut Abang, apa bedanya nih jalur formal sama informal? Oh, oke. Wah, menarik nih Mas Farid pertanyaannya. Em, jadi yang dimaksud Mas Farid ini formal itu mungkin yang lewat edukasi, Sekolah. misalnya ambil Betul, S1, S2, S3 betul, gitu ya. betul Bang. Yang di luar.
formal itu mungkin yang kayak semacam training Betul, atau diklat diklat-diklat course. gitu ya. Ya. Oh, oke, menarik nih Mas Farid. Saya jawab dari mana ya? Em, Menurut saya itu jawaban dari pertanyaan itu em, ada hubungannya, sorry, bisa kita ambil dari eh, teori lama di ekonomi tentang return to education. Edukasi ini bisa formal, bisa informal, gitu ya. Tapi mungkin tinggal benefitnya aja nih yang yang bisa kita lihat satu-satu. Jadi misalnya antara formal dengan informal, yang model pertama di teori ekonomi itu bilang human capital model, yaitu edukasi itu meningkatkan human capital, meningkatkan skill set seseorang, knowledge, sehingga orang itu lebih produktif, orang itu lebih berkualitas outputnya gitu, lebih tinggi outputnya. Nah, Oke. ini mungkin bisa kita bandingin aja apakah antara yang formal dengan yang Oh, informal, misalnya yang di kantor itu betul, betul. eh, peningkatan skill setnya itu yang apa gitu. Jadi kalau memang Hmm. misalnya untuk pekerjaan atau tanggung jawab tertentu memang ada skill set yang kita Hmm. butuhkan yang itu didapat dari diklat atau dari pendidikan di kantor, Ya. misalnya terkait dengan teknis pemeriksaan, teknis pelayanan, teknis kehumasan misalnya ya. Tapi di luar itu juga ada skill set yang bisa kita dapat dari uh, pendidikan formal, yang mungkin ini malah sifatnya nanti lebih lebih makro, lebih bisa Hmm. kita pakai untuk mendorong organisasi lebih jauh gitu ya. Jadi misalnya itu kita bisa memutuskan untuk ambil sekolah S2, Hmm. belajar akuntansi, belajar audit gitu ya. Yang nanti tuh ilmunya bisa kita bawa untuk organisasi. Mungkin bedanya itu ya kalau 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 antara formal dengan informal. Terus yang teori kedua itu Hmm. di ekonomi itu namanya screening model. Kan ya, Pak? Screening model ini bilang bahwa edukasi itu dipakai juga untuk mekanisme memisahkan high ability individu dengan low ability individu. Nah, mungkin bedanya di situ. Kalau kita jalanin diklat, itu kan semua orang mungkin jalanin ya. Semua Betul, pegawai memang ditunjuk gitu ya. betul. Jadi mungkin itu tidak terlalu membedakan kita dengan orang yang memang sama-sama ikut diklat atau ikut pendidikan informal. Nah, tapi dengan sekolah, dengan misalnya kita ngambil beasiswa S2 atau S3 gitu ya, tugas belajar. Nah, itu menurut saya ada benefitnya nanti karena pada saat organisasi menjalankan mekanisme screening itu, mana yang Hmm. high ability, mana yang mau kerja keras, mana yang mau Hmm. bela-belain, Ya. capek-capek begadang-begadang kuat, punya Ya. tingkat konsentrasi tinggi walaupun sudah di atas jam 12 malam. Hmm. Mungkin Gitu screening ya. model itu bisa menguntungkan kita yang mengambil jalan pendidikan formal itu kalau Oke, menurut saya. paham. Mungkin gitu, Mas Siap. Farid. Jadi dalam satu kalimat, kalau diklat ngebentuk skill, specific skills. Kalau misalnya sekolah, ngebentuk knowledge pasti dan ngebantu organisasi untuk memilah, gitu ya. Ya, Mana betul. yang bisa punya konsentrasi tinggi, mungkin apa analytical thinking yang lebih, gitu ya, Iya, dibanding betul. yang mungkin belum lanjut di jalur formal. Kira-kira gitu ya, Pak. Iya, iya, Wih, betul. keren banget. Ada dua teori tadi. Ini bedanya kalau gua ngomong sama sama yang lagi PSD kali ya. Jadi menurut gue ini yang menarik. Nah, Bang, kita punya kira-kira 2-3 menit terakhir ya, Bang. Dan di sini Oke. kita masuk ke bagian konklusi yang gue tadi udah janji bisa Bang konklusi, bisa gue nanya. Nah, gue pilih yang kedua. Ya. Ini ngomongin, Oke. ini masih relate sama urusan PhD tadi yang gue coba spill. Nah, sekarang Abang sendiri ya, Bang Partam, di bagian akhir ini. Bang, Ah. eh gue sekarang master. Gue pengen kayak Abang, PhD someday ya gitu. Cuman dalam hati gue, bisa nggak ya gue gitu ya. Terus worth it nggak ya gitu, worth it nggak ya PhD gitu. Dan di luar sana juga ada dua sisi gitu bang ya. Ada yang ngerasa leader harus PhD, udah banyak contoh great leader nasional atau global yang ambil Ya. PhD ya. Ada juga pendapat yang bilang master cukup gitu ya, karena yang jelas kan Hmm. tugasnya manajer manajerial juga. Gitu. Nah, sebagai di bagian akhir ini, menurut abang, sepenting itukah PhD untuk leader? Silakan cerita apapun. Oke, thank you, Mas Farid. Mungkin em, tidak semua organisasi itu sama ya gitu. Tidak semua organisasi itu sama dan tidak semua organisasi itu kebutuhan leadernya itu juga sama. Kalau menurut saya pribadi, tapi mungkin orang bisa punya pendapat berbeda. Kalau menurut saya pribadi, organisasi yang sangat teknikal seperti Kementerian Keuangan atau mungkin ada kementerian lain juga, misalnya Kementerian Riset atau Kementerian Pertahanan Keamanan misalnya.
Itu menurut saya untuk Kementerian Keuangan ini termasuk organisasi yang kebutuhan technical skill-nya menurut saya tinggi, gitu ya. Pada saat kita berharap kita bisa menjadi leader yang baik di Kementerian Keuangan, menurut saya kita butuh memastikan bahwa technical skill kita itu terpenuhi, gitu. Nah, jalan untuk melanjutkan PhD itu menurut saya salah satu mekanisme utama untuk memastikan technical skill kita itu terpenuhi, gitu ya. Pada saat kita bicara jadi leader di Kementerian Keuangan itu, skill yang kita butuhkan banyak. Skill tentang, mungkin Mas Farid pernah diskusi tentang baca laporan keuangan, tentang baca report statistik, tentang bicara ekonomi mikro atau makro gitu ya, bicara tentang pengelolaan local public finance gitu. Itu isunya sangat banyak gitu. Nah, kita bisa diuntungkan dengan memiliki skill set lebih pada saat kita mengikuti sebuah training PhD, kita mendapatkan skill set knowledge itu gitu. Yang kedua itu mungkin sama kayak yang tadi ya, benefitnya itu adalah di screening tadi tuh kita ngasih sinyal ke organisasi bahwa dengan kita bisa menyelesaikan sebuah PhD itu kita pendidikan. memberikan sinyal bahwa kita memiliki kapasitas atau ability tertentu yang mungkin nggak semua orang punya. Mungkin menurut saya itu. Tapi satu lagi yang terakhir itu cost. All Pasti. semua benefit itu ada cost-nya. Jadi pertimbangannya nanti balik ke Mas Farid, Ya, cost-nya Mas Farid apa untuk PhD. Mungkin itu aja Mas Farid. betul. Saya Hmm. juga belajar remeh cost and benefit analysis. Iya betul. Dan ini relate banget sih Bang ya. Siap Oke. betul. Bang Partom, jadi kalau gue boleh recap singkat di akhir ini gitu Bang ya. Abang cerita tadi, pertama poinnya education itu termasuk human capital. Gitu ya Bang ya. Targetnya dua, skills sama knowledge, dan pastinya ini jadi sinyal buat organisasi. Hey, ini ada orang-orang yang siap ngenyam ilmu ya buat tadi support organisasi lebih oke lagi. Iya Dan di betul. poin terakhir, PhD ini juga levelnya lebih tinggi lagi dibanding mungkin yang jenjang yang sebelumnya. Kenapa? Iya Karena betul. tadi banyak skill, sekali lagi technical skills yang diperlukan, dan sekali lagi ini tergantung kebutuhan organisasi, ya Bang ya. Iya Dan betul. tadi khususnya di Kemenkeu, pastinya kita perlu, gitu ya. Mulai dari masalah keuangannya, strategi komunikasi ke masyarakat, ataupun hal kebijakan publik. Kira-kira gitu ya Bang. Iya. Iya betul. Rangkumannya bagus Mas Farid. Terima kasih Bang. Oke, Bang Tarto, pengennya lebih panjang lagi ngobrolnya, tapi saya udah janjikan ke Abang maksimal 15-20 menit, dan Oke. mudah-mudahan ini pasti manfaat buat viewers gue, gitu ya Bang ya. Abang sehat-sehat, lancar disertasinya, dan mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di kantor pusat pas lulus. Oke. Siap. Sama-sama. Selamat dan sukses Mas Farid. Siap. Terima kasih, Bang Partom. Oke, viewers juga sekian dulu episode 39, sampai ketemu di episode selanjutnya. See you guys.